Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Udah lama, ya lama lagi sih. Pasti kalau aku bikin video pasti lama banget. Tapi di video kali ini ada requestan dari saudaraku yang keturunan dari daerah Jawa Timur. Ya pasti tau lah. Ini aku pengen ngebahas sebuah kesenian yang dimana ini sebenarnya salah satu seni dari Indonesia, kebudayaan dari Indonesia yang udah terkenal di kancah dunia. Ya pasti tau lah, di thumbnail juga udah ada kok, di judul juga ada, yaitu aku pengen ngebahas tentang asal-usul cerita masyarakat urban legend, legendanya tentang asal-usul dari kesenian Reog Ponorogo. Ya pasti kalian tahu lah ya reog gimana, udah terkenal sekarang di mana-mana di Indonesia reog Ponorogo. Tapi banyak sekali dari kita yang kurang paham tentang asal-usul reog Ponorogo, dan emang waktu aku searching cari-cari tentang asal-usul reog Ponorogo ini memang ada banyak banget. Nah, di sini aku pengen menceritakan asal-usul reog Ponorogo dari legenda masyarakat yang ini bener-bener terkenal banget. Jadi gimana ceritanya? Kita lanjut aja langsung ke ceritanya. Jadi ceritanya asal-usul reog Ponorogo ini berasal dari sebuah kerajaan yang ada di Kediri. Nah, di kerajaan Kediri ini itu ada seorang putri yang cantik banget, wah cantik, idaman primadona lah intinya. Kalau mungkin zaman sekarang itu kayak kembang desa gitu. Yang bernama Dewi Songgolangit. Akan tetapi Dewi Songgolangit ini tentang percintaan atau pernikahannya ini kurang tertarik sama sekali gitu. Jadi kayak udahlah ya, nggak nikah juga nggak apa-apa, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau orang zaman sekarang kan kayak udah yang penting hidup sendiri, mapan segala macem gitu. Nah kalau Dewi Songgolangit ini kayak udah nggak pedulikan sama sekali tentang masalah percintaannya, karena otomatis kan bertambahnya tahun, bertambahnya usia, sang ayahnya pun yaitu Raja Kedirinya, sang Raja Kediri ini menanyakan perihal pernikahan kepada Dewi Songgolangit. Tapi ketika ditanyakan oleh sang ayah perihal masalah pernikahan, sang Dewi Songgolangit hanya bisa tertunduk terdiam. Dan akhirnya Dewi Songgolangit pun meminta untuk beberapa hari menentukan keputusannya masalah pernikahannya. Karena Dewi Songgolangit ini beliau ingin melaksanakan tapa brata untuk memastikan jawabannya tepat atau tidaknya. Nah, di sini aku jelasin tapa brata itu apa. Nah, tapa brata itu kalau orang Jawa biasanya sebut itu topo broto, yaitu tentang pertapaan yang menahan diri dan hawa nafsu ketika mempunyai pilihan-pilihan yang sangat berat, agar ketika kita milih sesuatu tuh nggak pakai hawa nafsu aja atau keinginan sendiri gitu. Biasanya kan memang rata-rata kalau kita memilih sesuatu dengan hawa nafsu dan keinginan sendiri itu biasanya endingnya itu jelek. Nah, Dewi Songgolangit pun akhirnya bertapa beberapa hari untuk menentukan sebuah jawaban kepada ayahnya. Beberapa hari pun berselang dan akhirnya sang Dewi Songgolangit ini pun menghadap kembali kepada sang ayah yaitu Raja Kediri dan memberikan 3 buah syarat untuk laki-laki yang ingin meminangnya. Yang pertama, syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit yaitu membuat kesenian yang belum pernah ditampilkan sama sekali. Yang kedua, membawa 144 kuda kembar. Oh, susah nih, paling susah nih. Ada lagi yang paling susah, tenang. Yaitu yang ketiga. Yang ketiga itu yang paling susah. Itu harus membawa seekor hewan, seekor hewan berkepala 2. Itu yang paling susah banget. Nah, mendengar persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit pun ya jangankan bapaknya ya, kita aja sendiri kayak wah itu susah banget pasti ya, hewan berkepala 2, 144 ekor kuda kembar gitu kan ya. Bapaknya juga syok lah dengar persyaratan ini gitu. Tetapi ya karena Dewi Songgolangit pun sudah memberikan jawaban, mau nggak mau bapaknya ini menyiarkan sayembara ke seluruh penjuru negeri bahwa sang anak ini membuka sayembara untuk melamarnya. Akhirnya diperintahkan semua prajurit dari kerajaan Kediri untuk menyiarkan sayembara ini. Akan tetapi banyak sekali laki-laki yang mundur untuk mempersunting Dewi Songgolangit karena persyaratannya itu yang cukup sulit banget. Iya pasti sulit banget ya Pak, apalagi hewan berkepala 2 itu kayak itu mitologi banget nggak sih gitu kan. Tapi beda sama zaman dulu. Tetapi ada 2 utusan kerajaan yang berhasil, yang ingin maju, ingin memenuhi 3 buah syarat yang diajukan Dewi Songgolangit ini. Yang pertama dari kerajaan Lodaya dan yang kedua ada dari kerajaan Bantarangin. Nah, kedua pati ini pun menghadap Raja Kediri dan menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Dewi Songgolangit. Akhirnya disetujui dan kedua pati ini pun pulang ke kerajaannya masing-masing. Nah, di kerajaan Ladaya, Kedoya apa Ladaya ya?
Kerajaan Ladoya, Kedoya Ladoya. Kerajaan apa ya? Lodaya. Nah, iya kerajaan Lodaya. Bener nggak sih kerajaan Lodaya? Oh, kerajaan Lodaya. Oke. Nah, di kerajaan Lodaya ini ada seorang raja yang bertubuhkan harimau. Jadi badannya tuh manusia, badannya tuh harimau, tapi kayak manusia gitu. Bisa ngomong, terus habis itu jalan pakai 2 kaki gitu ya, kayak manusia normal gitu. Cuma tubuhnya itu seekor harimau. Dan beliau mempunyai seekor burung merak, yang bertugas untuk menggigiti kutu-kutu yang bersarang di rambut lebatnya sang raja Ladoya ini, yang bernama Raja Singobarong. Kerajaan Ladoya ini, Raja Singobarong ini Raja Singobarong ini pun terkenal akan kesadisannya terhadap masyarakat nih. Karena Raja Singobarong itu terkenal kalau misalkan ada masyarakat yang membangkang perintah sang raja, yaitu Raja Singobarong, ini tanpa ada pembelaan diri pun itu langsung dijatuhi hukuman mati tanpa belas kasihan. Dan untuk masalah percintaan sendiri ya, Raja Singobarong itu merasa nggak ada wanita yang cocok sama dia kecuali Dewi Songgolangit. Makanya sang Raja Singobarong ini pun benar-benar kekeh pengen menikahi sang Dewi Songgolangit, walaupun syaratnya begitu mustahil kalau didengar gitu kan, nggak diusahakan. Satunya lagi yaitu ada Kerajaan Bantarangin yang berada di daerah Wengker, yang bernama Raja Klono Sewandono. Raja Klono Sewandono ini berbeda 180 derajat dari Raja Singobarong. Dia terkenal rupawan, bijaksana, dan sejahtera sekali rakyat-rakyatnya gitu kan. Akhirnya kedua raja ini pun menugaskan seluruh pasukannya untuk mencari 144 ekor kuda kembar dan mencari binatang berkepala 2. Kedua raja ini pun memerintahkan semua para seniman yang ada di kerajaannya untuk membuat sebuah kesenian baru yang belum pernah ditampilkan. Di kerajaan Singobarong ini, setelah beberapa hari ini hasilnya nihil. Para prajurit semuanya tidak mendapatkan 144 ekor kuda kembar dan tidak mendapatkan hewan berkepala 2. Bahkan senimannya pun sendiri masih belum mendapatkan pertunjukan yang sangat menarik untuk ditampilkan di depan Raja Kediri dan Dewi Songgolangit. Mengetahui hal tersebut, sang Raja Singobarong pun gelisah dan murka. Karena Raja Singobarong pun memahami bahwa ada seseorang juga yang mengusahakan mencari syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit ini, yaitu Raja Klono Sewandono. Akhirnya Raja Singobarong pun memerintahkan sang pati yang bernama Pati Iderpolo untuk mengirim seorang mata-mata ke kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Akhirnya Pati pun menyuruh mata-mata untuk memata-matai kerajaan Bantarangin. Nah, di lain sisi, di kerajaan Bantarangin sendiri, ini sang Raja Klono Sewandono sudah berhasil menyelesaikan 2 dari 3 syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit. Yaitu beliau sudah membuat kesenian yang belum pernah ditampilkan dan juga berhasil nih mengumpulkan 144 ekor kuda kembar. Tinggal satu aja yang benar-benar susah banget, yaitu seekor binatang berkepala 2. Itu susah banget, mustahil banget, pokoknya susah banget dicari gitu kan, susah banget dicari. Nah, akhirnya sang mata-mata ini pun mendengar bahwa Raja Klono Sewandono itu sudah berhasil mengumpulkan 2 dari 3 syarat dan melaporkan kepada Pati Iderpolo. Dan sang Pati pun melaporkan kembali kepada sang raja, dan akhirnya ketika sang raja mendengar berita tersebut, kabar tersebut, sang raja pun merasa sangat murka sekali dan memerintahkan Pati Iderpolo, "Hai Pati Iderpolo, Hei Pati Iderpolo, perintahkan semua prajurit bersenjata lengkap dan kita akan mencegat sang Raja Klono Sewandono dan mengambil semua syarat yang telah dia tentukan." Akhirnya sang Pati Iderpolo pun mempersiapkan semua prajurit. Di kerajaan Bantarangin ini, sang raja pun memerintahkan seluruh prajurit termasuk patinya untuk berhenti mencari binatang berkepala 2. Karena sang raja ini ingin mencari dan mengusahakan sendiri untuk mencari binatang berkepala 2 tersebut. Dan akhirnya sudah selesai, dibawa pulang semua ke kerajaannya, dan sang raja pun mempersiapkan diri untuk mencari hewan berkepala 2 tersebut. Ketika sedang mempersiapkan diri, sang pati yang bernama Pati Bujangganong ini pun melaporkan kepada sang raja bahwa di kerajaannya ini ada penyusup mata-mata dari kerajaan Lodaya. Mengetahui hal tersebut, sang Raja Klono Sewandono pun memerintahkan Pati Bujangganong untuk menyuruh prajurit-prajurit berbaur di tengah masyarakat. Akhirnya sang Pati pun memahami maksud dari sang Raja Klono Sewandono ini dan memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menjadi seorang mata-mata dan menjadi seorang pedagang di pasar masyarakat.
Keesokan harinya mereka akhirnya menjadi seorang mata-mata pedagang di pasar masyarakat dan melihat ada seorang yang gelagatnya sangat aneh sekali. Dan akhirnya kode-kodean lah, biasalah agen rahasia gitu kan, pasti kode-kodean gitu bahwa ini ada orang yang mencurigakan nih. Dan sang prajurit pun melaporkan kepada Pati. Pada saat malam harinya, Pati bersama prajuritnya pun menangkap sang mata-mata dari kerajaan Lodaya dan menginterogasinya. Sang Pati bertanya, "Mau ngapain kamu di sini? Sama siapa kamu di sini? Tujuan kamu di sini tuh ngapain?" Gitu. Karena sang mata-mata dari kerajaan Lodaya ini sangat setia terhadap kerajaannya. Akhirnya sang mata-mata pun lebih memilih untuk melakukan harakiri. Ya itulah ya, harakiri, tahu kan, melakukan bunuh diri lah intinya. Melakukan bunuh diri, dan akhirnya interogasi pun hanya mendapatkan setengah dari informasi yang dibutuhkan. Setelah melakukan interogasi tersebut, Sang Pati Bujangganong pun melaporkan kepada Sang Raja Klonosewandono tentang hasil dari interogasinya tersebut dan mengatakan bahwa Kerajaan Lodaya yaitu Raja Singobarong sedang merencanakan sesuatu, yaitu sedang mempersiapkan seluruh pasukan dengan persenjataan lengkap dan akan mencegat Sang Raja Klonosewandono di tengah jalan ketika sedang berangkat menuju ke kerajaan Kediri dan mengambil semua syarat yang sudah dikumpulkan. Mengetahui cara licik Sang Raja Singobarong pun, Sang Raja Klonosewandono itu pun merasa murka dan langsung memerintahkan kepada Sang Pati Bujangganong untuk mempersiapkan semua pasukan dengan senjata lengkap untuk menggempur kerajaan Lodaya. Akhirnya disiapkan oleh Pati, dan di kerajaan Lodaya sendiri pun sang raja pun semakin gelisah dan memerintahkan Pati Iderkolo untuk menjemput mata-matanya di perbatasan. Akhirnya sang Pati pun pergi menuju perbatasan dan sang raja pun pergi menuju Taman Sari dan mencari sang burung merak untuk memaki kutu yang ada di kepalanya. Akhirnya beliau pun duduk di tempat biasa di Taman Sari, dipatuk-patukin karena saking enaknya gitu kan, dipatuk-patukin gitu, dicariin kutunya. Semakin lama dipatuk-patukin, akhirnya sang raja pun, Raja Singobarong, perlahan-lahan terlelap dalam tidur ketika dipatukin oleh sang burung merak. Nah, ketika sang raja tidur, ternyata di benteng kerajaan Lodaya sudah siap pasukan-pasukan dari kerajaan Bantarangin dan menyerbu benteng dari benteng kerajaan Lodaya. Dan akhirnya pertempuran pun tidak terelakkan karena jarak yang sangat jauh antara Taman Sari dan bentengnya, maka sang Raja Singobarong tidak mendengar kericuhan perperangan tersebut. Dan sang prajurit-prajurit Lodaya tidak ada yang berani membangunkan sang Raja Singobarong karena ketika di Taman Sari, Raja Singobarong pernah berkata bahwa tidak ada yang boleh mengganggu dirinya ketika berada di Taman Sari. Akhirnya nggak ada yang berani tuh ke Taman Sari untuk memberitahuan kepada Raja Singobarong. Ya akhirnya tempur tidak terelakkan, nggak ada patinya, nggak ada rajanya, ya mau nggak mau akhirnya benteng kerajaan Lodaya pun akhirnya berhasil bobol oleh kerajaan Bantarangin. Prajurit-prajuritnya pun akhirnya maju terus, prajurit Bantarangin, dan memukul mundur para prajurit dari kerajaan Lodaya tersebut. Akhirnya pertempuran pun mendekati istana negara misalkan ya, istana kerajaan gitu. Dan ternyata di Taman Sari sendiri, sang Raja Klonosewandono ini sudah memata-matai sang Raja Singobarong, dan di dalam benaknya Raja Klonosewandono melihat Raja Singobarong seperti hewan berkepala dua karena perawakannya sang Raja Singobarong itu seekor singa dan ada bertengker di bagian pundak yaitu seekor burung merak. Dan ketika sedang mengawasi Raja Singobarong pun terbangun akibat mendengar kerusuhan yang terjadi. Akhirnya dengan bangun, orang biasa ya, orang kalau bangun tidur gara-gara berisik kan emosinya tinggi gitu. Sang Raja Singobarong pun bangun dalam keadaan marah dan bergegas menuju suara yang sangat gemuruh kayak gitu. Tetapi ketika di tengah jalan, ketika ingin keluar dari Taman Sari, ternyata Raja Klonosewandono sudah mencegat Raja Singobarong untuk keluar dari Taman Sari. Raja Singobarong yang tahu kegaduhan tersebut diakibatkan oleh Raja Klonosewandono yang tadinya udah marah semakin murka. Akhirnya mereka berdua pun ngadu kekuatan. Raja Klonosewandono melawan sang Raja Singobarong. Akhirnya mereka mengadu kekuatan hingga Taman Sari pun hancur lebur. Dan ketika Taman Sari sudah hancur lebur, sang Raja Klonosewandono mengeluarkan pusaka sakti berbentuk cambuk yang dinamakan Pecut Samandiman.
ketika sudah mengeluarkan senjata saktinya ya, pusaka saktinya, sang Raja Klono Sewangdono pun akhirnya memecut Raja Singobarong sebanyak 1 kali dan akhirnya terkena. Raja Singobarong pun terpental dan terkapar di tanah. Dan ketika ingin dicambuk kedua kalinya, seketika hampir mengenai sang Raja Singobarong, terdapat burung merak yang ingin melindungi Raja Singobarong tersebut. Akhirnya sang burung merak ini terkena pecutan dari Raja Klono Sewangdono. Karena kekuatan Raja Klono Sewangdono yang sangat sakti, akhirnya sang burung merak pun terkena pecutan saktinya dan terkena oleh Raja Singobarong. Dan akhirnya oleh kesaktian Raja Klono Sewangdono, leher dari burung merak pun itu menempel kepada kepala Raja Singobarong. Dan akhirnya Raja Singobarong pun tertangkap, dan disitulah ada binatang berkepala 2, yaitu kepala merak dan kepala harimau. Akhirnya Raja Singobarong pun ditahan dan dibawa ke kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Ketika semua syarat sudah terkumpul dari Raja Klono Sewangdono, mereka pun dari daerah Wengker berjalan menuju daerah Raja Kediri untuk mempersunting Dewi Songgolangit. Akhirnya ketika sampai di kerajaan Dewi Songgolangit, yaitu kerajaan Kediri, sang raja Klono Sewangdono pun mempentaskan sebuah kesenian yang sangat bagus sekali dengan barisan kuda kembar sebanyak 144 ekor, dan di depannya ada Raja Singobarong yang menari liar namun indah dan enak untuk dilihat. Dan akhirnya kesenian itu pun bagus sekali, disukai oleh sang Dewi Songgolangit dan sang Raja Kediri. Karena dilihat semua persyaratan yang diminta oleh Dewi Songgolangit terpenuhi, akhirnya Raja Klono Sewangdono dan Dewi Songgolangit ini pun menikah. Dan akhirnya Dewi Songgolangit pun dibawa pulang ke daerah Wengker, dan oleh masyarakat kesenian ini disebut Reog Ponorogo. Nah, daerah Wengker ini zaman dulu nama daerahnya daerah Wengker, tapi untuk saat ini masyarakat biasa mengenal daerah Wengker ini yaitu daerah Ponorogo. Makanya disebutlah Reog Ponorogo. Oke, gitu ceritanya ya untuk asal-usul kesenian Reog Ponorogo ya. Ini memang sebuah request dari saudaraku, dan beliau saudaraku ini adalah keturunan dari Ponorogo. Makanya beliau pengen banget langsung kemarin dari Malam Satu Suro tuh, ayo Malam Satu Suro up dong buat Reog Ponorogo. Ya siap gitu. Tapi sekarang akhirnya baru kali ini keturutan untuk membuat video Reog Ponorogo. Dan buat kalian ini kan cerita urban legend ya, kalian mau percaya silakan, tidak percaya pun silakan, semua tergantung kalian. Jangan lupa dibantu like-nya dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Maybe next time kita cerita horor bisa kali ya. Maybe ya, coba besok deh lah ya. Oke, segitu. Pokoknya jangan kemana-mana. Pantengin terus channel RG Dani Suara. See you next video. Dadah.